Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farel Valentina Ritonang dengan NIM channel 404 kelas B, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi franchise atau waralaba dengan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis yang diampu oleh dosen saya itu yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI CIKNR CSRS. Baiklah, di sini langsung saja pada materi pertama, yaitu pengertian franchise atau waralaba. Kata franchise berasal dari kata Prancis yang berarti bebas atau bebas dari perhambaan. Menurut PP nomor 42 tahun 2007 pasal 1 angka 1, waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang, perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Dengan kata lain, waralaba adalah sistem pemasaran atau distribusi barang dan jasa, di mana franchisor memberikan hak istimewa kepada franchisee untuk melaksanakan sistem usaha tertentu dengan cara yang sudah ditentukan selama waktu tertentu di suatu tempat tertentu. Selanjutnya di sini yaitu karakteristik dasar franchise atau waralaba. Yang pertama, harus ada perjanjian atau kontrak tertulis yang mewakili kepentingan seimbang antara franchisor dan franchisee. Yang kedua yaitu franchisor harus memberikan pelatihan dalam segala aspek bisnis serta dukungan berkelanjutan. Yang ketiga, franchisee beroperasi dengan menggunakan nama atau merek dagang, format, prosedur, dan reputasi franchisor. Yang keempat, franchisee mengadakan investasi dari sumber dananya sendiri atau tidak ada investasi langsung dari franchisor. Yang kelima, franchisee berhak secara penuh mengelola bisnisnya sendiri. Yang keenam, franchisee membayar fee atau royalti kepada franchisor. Dan yang terakhir yaitu franchisee berhak memperoleh daerah pemasaran tertentu secara eksklusif. Isi perjanjian waralaba di sini tercantum dalam pasal 6 PP nomor 42 tahun 2007. Perjanjian waralaba paling sedikit harus memuat yaitu yang pertama nama dan alamat para pihak, jenis hak kekayaan intelektual, yang ketiga kegiatan usaha, yang keempat hak dan kewajiban para pihak, yang kelima bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran, yang keenam wilayah usaha, yang ketujuh jangka waktu perjanjian, yang kedelapan tata cara pembayaran fee atau royalti, yang kedelapan kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris, yang ke-10 penyelesaian sengketa, dan yang terakhir tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian. Kewajiban franchisor di sini yang pertama yaitu memberikan segala informasi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang diwaralabakan. Yang kedua, memberikan bantuan pembinaan berkesinambungan yaitu bimbingan atau pelatihan kepada franchisee. Dan yang ketiga, mengutamakan penggunaan barang atau jasa hasil produksi dalam negeri. Yang keempat, bekerja sama dengan pengusaha kecil menengah di daerah setempat. Dan yang kelima, mendaftarkan prospektus yang dibuat tertulis. Selanjutnya di sini yaitu kewajiban franchisee dan pemerintah. Kewajiban franchisee meliputi yang pertama melaksanakan seluruh instruksi franchisor, yang kedua melakukan pendaftaran perjanjian waralaba, yang ketiga tidak melakukan kegiatan usaha yang menyaingi usaha yang diwaralabakan, yang keempat memberi royalti kepada franchisor. Dan kewajiban pemerintah di sini yang pertama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian waralaba, dan yang kedua membentuk pembinaan yang bisa berbentuk pendidikan dan pelatihan, rekomendasi pameran,
bantuan konsultasi, penghargaan, dan bantuan permodalan. Selanjutnya di sini yaitu pendaftaran perjanjian waralaba yang wajib didaftarkan oleh franchisor dan franchisee. Persyaratan pendaftarannya itu yang pertama fotokopi legalitas usaha, yang kedua fotokopi surat perjanjian waralaba, yang ketiga fotokopi prospektus penawaran waralaba, yang keempat fotokopi KTP pemilik atau pengurus perusahaan. Selanjutnya isinya itu surat tanda pendaftaran. Yang pertama itu berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 tahun lagi. Sanksi administratif. Sanksi dapat diberikan kepada franchisor dan franchisee yang tidak melakukan kewajiban, berupa yang pertama peringatan tertulis, yaitu paling banyak 3 kali dalam tenggang waktu 2 minggu. Yang kedua denda, yaitu paling banyak sebesar 100 juta rupiah bagi yang telah mendapat peringatan 3 kali. Dan yang ketiga pencabutan surat tanda pendaftaran. Lalu di sini yang selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian franchisee. Keuntungan franchisee dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama diberikannya latihan dan pengarahan oleh franchisor. Yang kedua diberikannya bantuan finansial dari franchisor, dan yang ketiga diberikannya penggunaan nama perdagangan, produk atau merek yang telah dikenal. Selanjutnya di sini kerugian franchise, yaitu yang pertama program latihan kadang jauh dari yang diinginkan. Yang kedua perincian sehari-hari sering diabaikan. Yang ketiga sedikit kebebasan bagi franchisee yang terikat kontak. Dan yang terakhir jarang mempunyai hak menjual perusahaan ke pihak ketiga tanpa menawarkan ke franchisor terlebih dahulu. Baiklah, dari materi yang telah saya paparkan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, waralaba adalah hak khusus untuk menggunakan sistem bisnis yang telah terbukti berhasil berdasarkan perjanjian. Yang kedua, karakteristik dasar meliputi perjanjian tertulis, pelatihan, penggunaan merek, investasi sendiri, pengelolaan sendiri, serta pembayaran fee atau royalti. Yang ketiga, perjanjian waralaba wajib memuat 11 hal minimal sesuai PP nomor 42 tahun 2007. Yang keempat, franchisor wajib membina franchisee, dan franchisee wajib patuh pada instruksi serta mendaftarkan perjanjiannya. Yang kelima, sanksi bagi pelanggar, yaitu peringatan denda maksimal XRP 100 juta rupiah atau pencabutan surat tanda pendaftaran. Dan yang keenam, keuntungan franchisee, yaitu pelatihan, bantuan finansial, penggunaan merek terkenal, dan kerugiannya itu keterbatasan kebebasan dan menjual dan hak menjual usaha. Sekian presentasi yang saya paparkan. Saya minta maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi yang saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.